Halo teman-teman, selamat datang di update Timnas Indonesia yang berlaga di Piala Asia 2023 di Qatar. Dan video kali ini saya akan beri judul Timnas Indonesia antara kerja keras dan keberuntungan. Ya, itulah judul video kita kali ini. Kenapa saya beri judul itu? Karena begini teman-teman, Timnas Indonesia baru saja mendapat kabar bahagia. Kabar bahagianya, Timnas Indonesia baru saja dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar. Setelah Kyrgyzstan versus Oman bermain imbang 1-1. Kenapa saya bilang antara kerja keras dan keberuntungan? Begini teman-teman, kerja keras ini adalah buah dari kerja keras anak asuh Coach Sintayong. Artinya apa? Coach Sintayong punya andil dalam lolosnya Timnas Indonesia ke 16 besar. Terlepas dari keberuntungan kita ya teman-teman. Karena begini, kenapa saya bilang keberuntungan? Bahwa harapan pertama kita berharap bahwa Bahrain kalah dari Jordan 3-0. Tapi itu tidak terjadi. Ternyata sebaliknya, Jordania kalah dari timnas Bahrain 1-0. Itu harapan kita pertama. Nah, harapan kita kedua ada di Kyrgyzstan versus Oman. Pada menit ke-70, Oman sempat mencetak 1 gol. Teman-teman. Dan itu membuat harapan kita, Timnas Indonesia, pupus. Hampir saja pupus. Namun, mampu diimbangi oleh tim nasional Kyrgyzstan. Dan skor berakhir dengan 1-1. Sehingga kita patut untuk berterima kasih kepada tim nasional Kyrgyzstan dan juga tim nasional Oman. Gitu teman-teman. Karena dari pertandingan tersebut, timnas kita, timnas Garuda, timnas Indonesia bisa dipastikan lolos ke fase selanjutnya, ke 16 besar. Maka dari itu saya beri judul, ini adalah hasil kerja keras timnas Indonesia dan juga ada faktor keberuntungan di situ. Jika kita hanya bilang ini adalah keberuntungan Timnas Indonesia, mungkin banyak teman-teman ya yang berkata bahwa ini adalah faktor keberuntungan dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mengharapkan lolos ke 16 besar hanya karena dari tim lain, gitu teman-teman. Harapan Timnas Indonesia ada di tangan timnas negara lain. Oke, kita bisa bilang begitu, kita terima itu karena itu fakta juga. Bagian dari fakta. Tapi terlepas dari itu semua teman-teman, ini adalah buah dari kerja keras Coach Sintayong dan kawan-kawan juga teman-teman. Itu tidak terlepas. Karena apa? Karena jika kita tidak mampu mengumpulkan 3 poin di fase grup, maka tidak mungkin ada keberuntungan seperti ini yang kita dapat. Begitu teman-teman. Jadi ini adalah pertemuan antara ketika kerja keras dan keberuntungan bertemu di momentum yang sama. Ini adalah sebuah momentum bagi kita. Maka dari itu, kita sudah seharusnya memanfaatkan momentum ini. Momentum yang sudah diberikan kepada kita. Dan ini juga merupakan hasil kerja keras kita. Dan tidak bisa dikatakan sepenuhnya bahwa ini adalah keberuntungan dari Timnas Indonesia. Bukan. Menurut saya, Anda salah jika Anda bilang ini adalah keberuntungan dari Timnas Indonesia. Melainkan, ini adalah kerja keras Timnas Indonesia, kerja keras dari Coach Sintayong dan kawan-kawan yang dipertemukan dengan keberuntungan. Dan muncul pada suatu momentum. Dan kali ini adalah momentumnya. Dan, teman-teman,
pada hari Minggu nanti, Indonesia akan berhadapan dengan Australia tanggal 28 Januari nanti. Setelah Indonesia dipastikan lolos ke babak 16 besar, Indonesia akan bermain pada tanggal 28 Januari. Akan melawan timnas Australia. Nah, di sini teman-teman, ketika kita diberi momentum itu, ketika kita sudah mendapatkan momentum, maka harusnya kita wajib memanfaatkan momentum ini. Begitu teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara menampilkan permainan yang bagus, dengan menampilkan kekompakan tim, mengurangi kesalahan-kesalahan kecil yang seperti kemarin saat kita melawan Jepang. Itu yang harus kita kurangi. Sehingga momentum yang kita dapatkan ini ketika melawan Australia nanti di babak 16 besar harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, teman-teman. Ya, tidak berarti bahwa kita harus menang juga. Tidak, teman-teman. Tapi ini adalah momentum satu-satunya kita, Timnas Indonesia, untuk membuktikan diri bahwa Timnas Indonesia bisa berada di level Asia, teman-teman. Karena apa? Australia menurut saya tidak juga terlalu hebat, teman-teman. Dan bagi saya Australia adalah rekan se-Asia Tenggara kita juga, begitu teman-teman. Dia merupakan rekan se-Asia, bisa dibilang rekan se-Asia Tenggara kita, Australia itu. Dan untuk level Asia Tenggara, saya rasa Timnas Indonesia tidak juga jelek-jelek amat, tidak jelek-jelek amat. Karena level kita di Asia Tenggara ya sudah cukup lumayan lah, bisa dibilang gitu ya. Sudah ada di level-level atas Asia Tenggara. Sehingga ketika kita melawan Australia nanti, harusnya kita memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Karena ini selain hasil kerja keras kita juga, ini adalah faktor keberuntungan kita juga. Ada faktor keberuntungan situ, ada faktor lucky di situ. Nah, momentum ini yang harus kita manfaatkan. Melawan Australia nanti, menurut saya, Coach Sintayong harus memanfaatkan dengan baik. Karena Australia sangat kurang dalam hal sprint. Kita harus memanfaatkan kecepatan pemain-pemain kita. Itu teman-teman. Karena kecepatan pemain-pemain Australia itu menurut saya sangat lambat. Jadi Coach Sintayong harus memanfaatkan momentum itu. Begitu. Sehingga minimal kita harus bisa mengimbangi. Kita harus bisa mengimbangi permainan Australia. Atau kalau perlu kita seharusnya bisa menang ketika kita melawan Australia. Karena Australia pun tidak bagus-bagus amat. Begitu teman-teman. Australia yang dulu yang pernah diperkuat oleh Harry Kewell itu bukan Australia yang sekarang. Itu sangat berbeda teman-teman. Australia yang sekarang levelnya menurut saya tidak terlalu bagus. Begitu teman-teman. Sehingga sudah sepatutnya kita memanfaatkan kesempatan ini. Nah, dari situs resmi FIFA kita bisa melihat bahwa ranking Australia berada di ranking 20-an, kurang lebih 23 atau 25 gitu, teman-teman. Sementara kita berada di ranking 146 FIFA. Namun, begitu teman-teman, walaupun begitu, tapi menurut saya, tim nasional Australia tidak bagus-bagus amat menurut saya. Karena secara kualitas pemain, mereka setelah saya cek, setelah saya melakukan riset kecil-kecilan, mereka hampir semua menggunakan pemain lokal. Hampir sepenuhnya menggunakan pemain lokal Australia. Gitu teman-teman. Dan kita menggunakan pemain naturalisasi. Hampir banyak memainkan pemain naturalisasi yang bermain di liga-liga luar. Begitu teman-teman. Sehingga menurut saya kita
sudah seharusnya bisa memanfaatkan kesempatan ini. Ini adalah kesempatan kita, teman-teman, yang tentunya tidak bisa disia-siakan. Oleh karena itu, ini PR besar buat Timnas Indonesia, Coach Sintayong. Khususnya buat pemain-pemain Timnas Indonesia, kita harus seperti yang saya bicarakan ulang-ulang. Kita harus usahakan. Kesalahan itu pasti ada. Tapi yang perlu kita usahakan adalah mengurangi kesalahan kecil-kecil seperti itu. Koreksi lagi untuk Jordi Ahmad kemarin. Seperti kesalahan yang dilakukan Jordi Ahmad, pemain belakang, yang menghasilkan gol pertama buat Timnas Jepang di menit ke-6. Dia menarik. Nah, menurut saya kesalahan seperti itu yang tidak perlu dilakukan oleh pemain Timnas Indonesia. Ya, terlepas dari mental kita ya, dan kualitas pemain-pemain lokal yang bermain di liga lokal. Oke, pemain-pemain kita yang bermain di liga lokal kualitasnya jauh ya dengan yang bermain di liga luar. Tapi yang perlu diketahui adalah itu sama sekali bukan masalah. Yang perlu diketahui, yang diingat adalah kita harus mengurangi kesalahan-kesalahan kecil. Selain terlepas dari itu semua, kita juga harus meningkatkan koordinasi atau harmonisasi antar tim, antar pemain. Serta memanfaatkan peluang, itu yang penting. Peluang sekecil apapun harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena dalam hal menciptakan peluang, itu tidak dipertanyakan lagi buat Timnas Indonesia. Menurut saya, setelah saya menonton permainan Timnas Indonesia ketika melawan Irak, ketika melawan Vietnam, ketika melawan Jepang, saya rasa dalam hal menciptakan peluang, Timnas Indonesia sudah cukup berhasil. Namun memanfaatkan peluang itu yang belum terjadi, yang belum bisa, masih sangat-sangat kurang, teman-teman. Nah, itu yang menjadi PR buat kita. Coach Sintayong juga tidak seperti kemarin yang mencoba-coba seperti Yakub Sayuri ditaruh di sebelah kiri, dan Egy Maulana Fikri yang sudah jelas berpenampilan buruk tapi masih tetap dimainkan, dicoba. Ada juga kemarin terakhir ya, kalau soal Elkan Bagot dimainkan di CF, ya buat saya itu bukan menunjukkan bahwa Coach Sintayong putus asa, bukan. Tapi melainkan Coach Sintayong mencoba untuk memanfaatkan segala peluang yang ada. Begitu, teman-teman. Sehingga dia menempatkan seorang Elkan Bagot di lini depan. Teman-teman, itu bukan terpaksa, bukan juga, tapi memanfaatkan kelemahan pemain Jepang yang kalah dalam hal tinggi badan. Itu saja, teman-teman. Dan seperti yang teman-teman ketahui, kita akan menghadapi Australia di babak 16 besar tanggal 28 Januari pada hari Minggu nanti. Dan harapannya Timnas Indonesia sekali lagi bisa memanfaatkan momentum ini. Momentum yang mempertemukan kerja keras kita dan keberuntungan kita. Dipertemukan di momentum yang ini ketika kita akan melawan Australia nanti, harusnya kita bisa memanfaatkan dengan baik peluang ini. Karena ini mungkin terjadi hanya sekali untuk beberapa tahun ke depan. Begitu, teman-teman. Dan harapannya, mengingat kualitas pemain kita tidak jauh beda dengan kualitas pemain-pemain Australia, kita hanya beda dengan Australia hanya dalam hal peringkat FIFA. Menurut saya. Tapi kalau soal kualitas pemain, kita tidak kalah. Dan seharusnya kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk bermain, menunjukkan kualitas permainan kita, menandingi Australia, mengimbangi permainan Australia, dan membuktikan bahwa kita bisa. Oke? Selamat buat Timnas Indonesia. See you on the next video.